Dari mana? Dari Larangan. Mau nanya tentang KB. Oh enggak masuk dulu Bu. Masuk Bu. Ya. Enggak, silakan duduk Bu. Makasih Pak. Oke. Nah, tak rapikan dulu ya Bu ya. Ya. Tak pindahin. Ibu ada keperluan apa nih? Sini saya kesini mau nanya tentang KB Pak. Kafe ya. Iya. Oh, konseling ya. Iya Pak. Oke. Kita mulai ya, berkenan ya. Jadi kita metodenya pakai metode kartu leaflet atau lembar balik. Biar nanti apa sih KB apa yang cocok untuk ibu setelah nanti bersalin gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Ini anak keberapa sih Bu? Anak kedua. Anak Kedua. kedua ya. Berarti yang paling kecil umur berapa? 10 tahun. Oh, udah 10 tahun. Iya. Sebelumnya sudah pernah punya KB? Sudah ikut? Udah. Udah ya. Apakah ibu ingin punya anak lagi setelah persalinan kehamilan kali ini? Enggak. Nggak pengen punya anak lagi? Iya, udah. Oh, nggak pengen Cukup punya dua. anak lagi. Cukup dua ya. Ini berarti tak simpen Bu. M OW dan MOP karena ibu nggak pengen punya anak lagi. Berarti ini tak simpan. Kemudian apakah Anda berencana menyusui? Iya. Menyusui eksklusif. ACS itu. Berarti ASI eksklusif ya Bu ya. ASI eksklusif ini berarti ASI eksklusif kita simpan metode amelolaktasi atau MAL. Apakah ada yang akan memberikan makanan tambahan pada bayi selama 6 bulan? Iya Mbah. Mbak biasanya ya. Karena nggak sabar anak katanya Iya. kasihan takut kelaparan. Kelaparan ya. Iya. Kalau biasanya kan kalau ASI eksklusif itu harus Iya. kita sisihkan karena ini ada metode amelolaktasi ya. Jadi ASI eksklusif dan suntik 3 bulan kita sisihkan Bu. Di metode suntik itu kan mempengaruhi hormon, bisa mempengaruhi juga ASINya. Oh iya. Bisa berkurang kayak gitu Bu. Kalau kita menggunakan suntik. Oh, pantesan yang pertama iya Pak. Iya, Waktu itu anak juga. pertama kurang Iya. ASINya karena ikut suntik apa? Suntik ya. Oh, Nah, iya. itu mempengaruhi Oh, ASI. oh iya iya. Gitu. Oke. Tahukah Ibu metode yang langsung dapat digunakan setelah bersalin? Jadi setelah bersalin itu kita bisa menggunakan metode P atau Iya. Ibu kan perempuan ya MOW kayak gitu. Terus IUD juga bisa langsung dipasang di puskesmas dan implan juga bisa dipasang di puskesmas Bu. Oh, Jadi iya. setelah melahirkan. Iya. Ini ada kartu KBPP. Oh. Jadi kartu KBPP ini Mm-mm. menjelaskan tentang apa namanya proses KB setelah persalinan. Jadi ini mempromosikan KBPP sebelum ibu pulang. Setiap wanita yang habis melahirkan bisa langsung mendapatkan pelayanan KB Iya. di puskesmas. Pelayanan sehabis melahirkan ini disebut dengan KB pasca persalinan. Kemudian KB pasca persalinan sangat baik dilakukan segera setelah melahirkan semasa ibu masih di fasilitas kesehatan. Nah, dengan langsung ber-KB sehabis melahirkan, fasilitas ibu ke rumah sakit yang pertama yaitu ibu dapat langsung ber-KB tanpa harus kembali ke fasilitas kesehatan. Jadi ibu usah bolak-balik, Iya. usah kemudian laramani kayak gitu. Jadi sekalian langsung di puskesmas, ibu bisa langsung melakukan KB pasca persalinan. Jadi hemat ongkos, hemat tenaga kayak gitu. Jadi lagi lara-lara, wis sisan larane bisa dipasang KB. Oh iya. Jadi nggak usah balik, nanti pasang lagi ke puskesmas. Kan seperti itu kadang. Oh, iya. Sudah ongkosnya kalau misalkan ibu rumahnya jauh Iya. dari fasilitas kesehatan kan, ibu nanti balik lagi. Nah, yang kedua lebih baik karena lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian lebih hemat waktu dan uang. Yang tadi yang saya jelaskan itu lebih hemat waktu, nggak usah bolak-balik, tinggal kita di situ langsung pasang. Nah, itu keuntungan dari KBPP Bu. Iya. Mengerti ya Bu ya? Iya.
melanjutkan. Ibu bersedia melanjutkan untuk tahap selanjutnya? Iya, seperti itu. Bersedia ya Bu ya. Setelah tadi kita melakukan pertanyaan-pertanyaan dan Ibu juga masih mau untuk melanjutkan, ini ada tersisa beberapa metode kartu Bu, atau metode yang cocok untuk Ibu setelah KB pasca persalinan nanti. Nah, yang pertama Bu, ada, tahu gambarnya ya Bu ya? Iya, implan. Implan. Ini merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit Bu. Biasanya di lengan kiri ya Bu ya. Melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. Belum pernah ya, sebelumnya pakai suntik ya. Nah, ini 3 tahun. Jadi jika untuk mengatur jarak kehamilan ini juga sangat efektif. Aman untuk ibu menyusui dan bayi. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Seperti tadi yang dijelaskan KBPP ya. Efek samping mungkin dapat menyebabkan perubahan pada haid bulanan, nyeri pada perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara. Ini. Kemudian tubektomi atau MOW atau bundel kalau di desa ya. Jadi 5 dari 1000 wanita kegagalannya. Sangat efektif. Kemudian metode permanen untuk pasangan yang tidak ingin punya anak lagi. Nah, melibatkan prosedur pembedahan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi dioperasi, dibius total di rumah sakit. Memiliki resiko setelah prosedur pembedahan sangat jarang. Jadi sangat jarang Bu resikonya kalau pakai tubektomi. Nah, melindungi dari kehamilan segera setelah prosedur pembedahan. Jadi ini yang dianjurkan kayak gitu ya Bu ya. Kita simpan. Kemudian ada, tahu Bu, alat kontrasepsi dalam rahim. Gambarnya tahu? Iya. Nah, ini IUD. Nah, betul. Ini ada AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim, yang bahannya merupakan alat kecil fleksibel dari plastik dan menggunakan tembaga. Jadi nggak ada yang namanya nieng. Oh iya. Ya, jadi kan ada yang bilang pasang kok nieng kayak gitu, nggak ada. Nah, efektivitasnya 99,4%. Jadi dari 1000 wanita yang menggunakan IUD, kegagalannya itu hanya 6 orang. Jadi perbandingannya sangat jauh ya Bu ya. Jadi ini sangat efektif. Nah, mencegah kehamilan selama kurang lebih 10 tahun. 8 sampai 10 tahun jaraknya. Dapat digunakan oleh ibu menyusui juga. Nah, jadi aman. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Efek samping yang mungkin terjadi menyebabkan haid yang lebih lama. Jadi ibu suntik haid lancar orang Bu? Enggak pernah kena haid. Enggak pernah kena haid ya malahan. Malah. Nah, itu mengakibatkan kadang kepalanya pusing ya Bu ya. Badan pada pegel. Yang dirasakan seperti itu. Tinggi. Nah, kalau ini malah haidnya lebih lama atau lancar. Jadi kotoran yang ibu, kayak darah kotor yang di dalam tubuh ibu ya, bisa keluar kayak gitu Bu, secara normal. Kan kalau disuntik katanya tadi nggak head ya, berarti kayak tersendat mau keluar kayak gitu ya Bu ya, gawe gas mumet, gawe kayak pada pegel. Kalau ini malah sebaliknya, jadi headnya lancar. Nyeri selama head itu wajar, kalau head kan pasti nyeri ya Bu ya, siapapun yang head itu nyeri. Jadi itu mengenai IUD. Dari yang sudah saya jelaskan, kayaknya ibu cocok yang mana Bu? Saya pengennya sih itu yang implan, yang pasang di lengan itu. Yang implan, iya. Maunya implan ya Bu ya? Iya. Tidak yang lain berarti ya Bu ya? Oh, mau implan. Ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Itu Bu, sedikit mengenai
jarak yang aman untuk kehamilan Iya. ibu. Efek samping dari implan itu, Pak. Efek Baik, samping dari implan. Nah, ini implan. Efek samping mungkin dapat menyebabkan perubahan pada haid bulanan. Karena ini hormonal, Iya. jadi kadang haidnya juga bisa tidak teratur, Bu. Karena mengandung hormon. Seperti suntik itu tidak teratur ya. Kemudian dapat menyebabkan sakit kepala, itu wajar Ya. karena seperti suntik juga hormonal. Terus rasa tidak nyaman pada bayi dada. Ya wong lagi pas melahirkan ya biasa loh. Kadang susunya kenceng ya Bu ya. Iya. Karena asinya banyak sih ya Bu. Jadi kalau pasca persalinan jadi kenceng, kadang pengen cepet-cepet disosoni ya Bu ya. Tapi nggak ngaruh sama asinya. Untuk ini aman Bu, ada nih aman untuk ibu menyusui dan bayi. Oh, iya. Jadi aman, implan itu aman untuk ibu menyusui dan bayi. Ya. Ada lagi Udah. yang perlu dikonsul atau ditanyakan? Udah, Pak. Terima Sudah kasih. cukup ya. Gitu. Terima kasih banyak atas Nggih, sami-sami, mudah-mudahan nanti ibu lahirannya lancar, ibunya Amin. sehat, bayinya juga sehat. Amin. Mudah-mudahan sehat Bu, hati-hati jalannya. Terima kasih juga atas Nggih. informasinya. Sama-sama Bu. Permisi, Pak. Nggih, monggo.